Halo adik-adik kelas 11 kuliner, selamat datang di video pengolahan kue dan roti. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah membuat adonan puff pastry dan Danish pastry. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran dimulai ya. Sebelumnya ada pengenalan karakter komik. Dan selamat menonton! Sayang banget, kontrakmu nggak diperpanjang. Baru 6 bulan loh. Habis ini kamu rencana mau kemana? Saya berniat pulang ke rumah nenek saya. Terima kasih atas bantuannya selama ini, Bu Direktur. Namaku Raul. Karena efisiensi perusahaan, kontrak kerjaku selesai lebih cepat dari yang diduga. Kebiasaan sering ke bakery ketika jam istirahat membuatku kangen rumah nenekku. Karena itu, aku berniat belajar dan membantu nenek sambil menunggu pekerjaan baru. Saat keretaku sampai di stasiun, aku langsung disambut Alia dan nenekku. Kak Raul, sini. Wah, Cah Ayu wis balik. Sehat-sehat wae tondo. Saras, Mbah. Alhamdulillah. Oh, ternyata kakak mau bantu di toko roti Simba. Sebelumnya ada produk yang mau dipelajari? Kayaknya aku tertarik belajar buat pastry deh. Soalnya aku sering sarapan pakai pastry sebelum kerja. Gas, numpung pesanan toko lagi sedikit. Cepet amat ganti bajunya. Nah, biasanya kalau produksi di dapur ini. Dok, nek melbu kono, ojo lali nganggo klambi iki. Nggih, Mbah. Udah pakai baju lengkap nih. Boleh masuk kan? Boleh. Cuci tangan dulu ya, sama potong kuku. Kak, kamu kan bakal bantu buat produk. Ku ajari teori dulu nggak apa kan? Biar bisa buat pastry yang kualitasnya oke. Aman aja, nggak apa-apa kok. Kualitas produk buat customer itu prioritas utama. Oke, mari kita belajar. Mula-mula, mari belajar mengenai 3 metode pengembangan adonan atau dough development yang digunakan untuk produk puff pastry dan Danish pastry. Yang pertama ada metode biologis, terjadi pada proses membuat roti atau disebut juga dengan panery dan menggunakan ragi. Adonan yang dicampur ragi mengembang karena fermentasi yang menghasilkan gas. Suhu proofing minimal 24 Celcius dan maksimal 35 Celcius. Contoh produknya ada soft roll, sourdough, dan French bread. Jika saat proofing adonan tidak dimasukkan ke proofing cabinet, tutupi adonan dengan serbet atau kain bersih. Yang kedua ada metode fisika. Terjadi pada beberapa proses, salah satunya saat melapisi adonan dengan coarse fat atau disebut juga dengan teknik laminasi. Adonan mengembang karena coarse fat yang terperangkap di antara adonan menguap saat dipanggang. Contoh produknya ada puff pastry. Yang ketiga ada teknik kombinasi, merupakan gabungan antara metode biologis dan fisika, seperti gabungan teknik panery dengan laminasi. Contoh produknya ada Danish dan croissant. Setelah mempelajari teori dough development, kita belajar mengenai pengertian puff pastry. Puff pastry adalah jenis adonan berlapis atau laminated dough yang tidak menggunakan ragi ataupun bahan pengembang kimia apapun. Pengembangan adonan menggunakan metode pelapisan dengan coarse fat atau disebut juga dengan teknik laminasi. Karena tidak menggunakan gula, rasa dari puff pastry cenderung tawar atau plain, sehingga bisa diolah dengan topping atau filling manis ataupun gurih. Kemudian ada jenis puff pastry. Yang pertama, puff pastry klasik atau tradisional. Proses laminasinya dengan coarse fat yang diletakkan di dalam adonan, kemudian baru di rolling dan dilipat. Contoh produknya ada fold oven, turnover, dan cheese straw. Yang kedua ada puff pastry inverted. Laminasinya dengan coarse fat yang diletakkan di luar adonan, kemudian baru di rolling dan dilipat. Proses ini sulit sehingga lebih optimal jika menggunakan alat inverse sheeter dough. Contoh produknya ada Napoleons, apple tartlets, dan onion tart. Yang ketiga ada puff pastry blitz. Proses laminasi dengan metode Skotlandia atau coarse fat langsung dicampurkan ke adonan dasar, kemudian baru di rolling dan dilipat. Contoh produknya ada sausage roll, Scottish stick pie, dan salmon pie. Yang keempat ada puff pastry Italian.
Komposisinya menggunakan telur dan white wine, serta persiapan adonannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Contoh produknya ada Mille Foglie, Sfogliatella, dan Canoncini. Selanjutnya berikut ini resep puff pastry klasik. Ada 4 versi puff pastry, tetapi hari ini kita akan belajar mengenai puff pastry klasik dengan resep seperti di bawah. Lalu ada pengertian Danish pastry. Danish pastry adalah jenis adonan berlapis atau laminated dough yang juga lebih kaya lemak dan gula atau rich dough dibandingkan dengan puff pastry. Adonan Danish juga menggunakan ragi, termasuk dalam Viennoiserie, yaitu produk pastry yang dikembangkan di daerah Vienna. Pengembangan adonan menggunakan metode kombinasi. Kemudian ada 2 jenis Danish pastry. Yang pertama ada Danish Classic. Komposisi Danish Classic lebih banyak menggunakan lemak dibandingkan dengan croissant style. Karena selain menggunakan tambahan susu dan butter, adonan Danish Classic juga menggunakan telur. Adonan Danish Classic menggunakan campuran tepung terigu protein sedang dan protein tinggi, serta biasa disajikan dengan filling atau topping manis atau sweet. Yang kedua ada Danish Croissant Style. Komposisi Danish Croissant Style menggunakan susu dan sedikit butter, tetapi tidak menggunakan telur. Olahan dari adonan Danish dengan Croissant Style umumnya disajikan secara gurih atau savory. Ada 2 versi Danish pastry, tetapi hari ini kita akan belajar mengenai Danish pastry klasik dengan resep seperti di bawah. Kemudian ada peralatan yang digunakan. Berikut adalah alat untuk pembuatan adonan. Selanjutnya ada alat untuk membentuk adonan dan dekorasi. Lalu yang terakhir ada alat untuk baking. Sekarang kita akan membahas tahapan membuat adonan berlapis atau laminated dough. Tahapan membuat laminated dough ada 3, yaitu the trompe atau menyiapkan adonan dasar, barrage atau mencampurkan coarse fat ke adonan dasar, dan yang ketiga ada patong atau rolling dan melipat adonan. Pada tahapan the trompe, persiapan adonan puff pastry dan Danish pastry sedikit berbeda. Pada persiapan adonan dasar puff pastry, campurkan semua bahan kecuali coarse fat atau campurkan dengan metode straight dough. Yang kedua, uleni sampai adonan kalis dan lentur. Kemudian, istirahatkan atau rest adonan selama 15 menit sebelum dimasukkan coarse fat. Lalu, ada persiapan adonan Danish pastry. Yang pertama, campurkan semua bahan kecuali coarse fat atau campurkan dengan metode straight dough. Yang kedua, uleni adonan sampai kalis menggunakan tangan atau mixer. Yang ketiga, di sini letak perbedaannya. Proofing adonan di suhu 24-35 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit sebelum dimasukkan coarse fat. Lalu ada tahap barrage. Terdapat 4 metode memasukkan coarse fat, yaitu metode Inggris, Prancis, Belanda, dan Skotlandia. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas 2 metode saja, yaitu yang pertama ada metode Inggris. Roll adonan membentuk persegi panjang. Letakkan coarse fat di 2/3 adonan. Lipat sepertiga adonan yang tidak terkena coarse fat. Yang keempat, lipat bagian yang terkena coarse fat. Lalu ada metode Prancis. Yang pertama, roll adonan berbentuk persegi. Yang kedua, letakkan coarse fat sesuai posisi di gambar. Yang ketiga, lipat seperti amplop. Coarse fat harus rata di bawah lipatan ya. Kemudian ada tahap patong. Pada tahap ini, adonan di rolling, kemudian dilipat. Ada 2 jenis lipatan yang umum digunakan, yaitu yang pertama, lipatan single dengan jumlah lapisan 3. Keluarkan adonan yang sudah di resting, ubah posisi adonan vertikal jadi horizontal, lebarkan menggunakan rolling pin, lipat sepertiga adonan sebelah kanan ke tengah, dan lipat sepertiga adonan sebelah kiri ke tengah. Selanjutnya ada lipatan double dengan jumlah lapisan 4. Keluarkan adonan yang sudah di resting. Ubah posisi adonan vertikal jadi horizontal. Lebarkan menggunakan rolling pin. Lipat seperempat adonan sebelah kanan ke tengah. Lipat seperempat adonan sebelah kiri ke tengah. Terakhir, tutup lipatan seperti buku. Lalu kita bahas mengenai penggunaan lipatan single dan double. Jumlah lipatan adonan bervariasi, tergantung dengan jenis adonan dan produk yang akan dibuat. Berikut adalah contoh produk dengan jumlah lipatannya. Untuk puff pastry klasik, lakukan lipatan double sebanyak 4 kali atau lipatan single sebanyak 5 kali. Untuk Danish pastry klasik,
lakukan lipatan single sejumlah 4 kali. Untuk Danish pastry croissant, lakukan lipatan single sejumlah 3 kali. Semakin sedikit lipatan, tekstur pastry akan cenderung lebih mengembang dan lembut. Sebaliknya, jika semakin banyak lipatan, tekstur pastry akan semakin kering, flaky, dan renyah. Catatan penting! Setelah melakukan 1 kali lipatan, diamkan adonan 20 menit di chiller. Saat melipat, usahakan taburi adonan dengan sedikit tepung terigu. Jika tepungnya terlalu banyak, sapu tepung menggunakan kuas. Saat menggilas adonan, jangan terlalu kuat agar lapisan tidak menempel. Setelah selesai belajar metode laminasi, kita akan belajar mengenai beberapa produk puff pastry dan contoh produknya. Yang pertama ada bentuk pinwheel atau kincir angin. Potong adonan berbentuk persegi. Belah sudut adonan, letakkan topping di tengah. Lipat setengah segitiga seperti contoh. Dan ini contoh produknya. Yang kedua ada bentuk straw atau sedotan. Iris memanjang dan pelintir adonan. Dan ini contoh produknya. Yang ketiga ada bentuk turnover. Potong adonan berbentuk persegi dan letakkan topping di tengah. Lipat menjadi segitiga dan kerat pinggirnya menggunakan garpu. Dan ini contoh produknya. Yang keempat ada bentuk fall oven. Cetak adonan berbentuk lingkaran, cetak adonan dengan ukuran yang sama dan lubangi tengahnya. Rekatkan kedua adonan menggunakan putih telur. Dan ini contoh produknya. Yang kelima ada bentuk palmiers atau puff pastry bentuk hati. Gulung dan iris adonan seperti pada contoh. Dan ini contoh produknya. Lalu kita akan membahas beberapa bentuk adonan Danish pastry dan contoh produknya. Yang pertama ada bentuk croissant atau bulan sabit. Bagi adonan berbentuk persegi panjang menjadi 4. Potong dengan sudut 45 derajat supaya bentuk seragam. Gulung adonan seperti pada contoh. Berikut adalah contoh gambar produknya. Yang kedua ada cinnamon roll. Potong adonan memanjang, taburi salah satu sisi dengan gula pasir dan kayu manis. Gulung adonan dengan arah sesuai contoh. Berikut adalah contoh gambar produknya. Yang ketiga ada pain au chocolat. Potong adonan berbentuk persegi panjang, letakkan coklat lalu gulung adonan sesuai langkah di gambar. Berikut adalah contoh gambar produknya. Saat memanggang bisa dibalik agar permukaan atasnya rata. Kemudian ada bentuk kepang atau braid. Roll adonan memanjang lalu potong menyerong seperti pada gambar. Letakkan topping di tengah-tengah potongan menyerong. Lipat salah satu sisi, timpa dengan sisi yang lainnya. Lanjutkan lipatan sampai ujung. Berikut adalah contoh gambar produknya. Kemudian ada proses memanggang dan penyelesaian atau baking and finishing. Pada proses baking untuk puff pastry, adonan selesai dibentuk dan diberi topping. Kemudian egg wash. Kemudian panggang di suhu 190 derajat pada 5 menit pertama. Jangan lupa alasi loyang dengan kertas roti. Kemudian turunkan suhu menjadi 180 derajat. Tunggu 20-30 menit sampai golden brown. Pada proses baking untuk Danish pastry, adonan selesai dibentuk dan diberi topping. Kemudian proofing 20-30 menit. Kemudian panggang di suhu 190 derajat pada 5 menit pertama. Jangan lupa alasi loyang dengan kertas roti. Kemudian turunkan suhu menjadi 180 derajat. Tunggu 20-30 menit sampai golden brown. Lalu proses finishing. Setelah selesai dipanggang, angkat dan dinginkan produk di rak pendingin atau cooling rack. Ada beberapa jenis topping yang ditambahkan setelah produk selesai dipanggang. Contohnya whipping cream, custard cream, buah segar, icing sugar, dan berbagai topping yang aman dikonsumsi secara langsung. Selanjutnya ada kriteria hasil produk yang baik. Sing digawe Raul karo Alia wis sesuai karo kriteria iki. Sekian pembelajaran pada video, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan ya.